Memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Yang pertama, makna aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat itu berasal dari kata awiro yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata aurat memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Sedangkan menurut istilah, dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah makna jilbab dan busana muslim. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar tidak ketat untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah himar, dan dalam bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian itu juga disebut busana, sehingga busana muslim itu dapat diartikan sebagai pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam dapat disebut dengan busana muslimah. Berdasarkan makna yang tadi, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Seperti contohnya ketika wanita tersebut berada di tempat sepi atau keramaian, jika dia menutup aurat, otomatis orang yang di sekelilingnya tidak akan berprasangka buruk dan tidak akan berprasangka yang aneh-aneh terhadap dirinya, sebab dia sudah menutup auratnya rapat-rapat seperti memakai kerudung dan tidak memperlihatkan auratnya di depan orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, saya akan melanjutkan materi penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim atau muslimah. Nah, ayat yang pertama yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kandungan ayat Al-Ahzab ini, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada istrinya, wanita mukminah atau yang termasuk juga anak-anak perempuan. Ini diperintahkan untuk memanjangkan jilbabnya dengan maksud agar dikenali dan membedakan perempuan mukminah dan perempuan non-mukminah. Nah, hikmahnya apa? Nah, agar tidak diganggu. Orang yang mengenakan jilbab, tandanya
orang lain itu mengetahui bahwa si perempuan tersebut seorang mukminah yang baik. Nah, yang selanjutnya yaitu Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan atau yang sama Islam atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan mereka yang disembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatannya dengan cara yang pertama yaitu menjaga pandangan, yang kedua menjaga kemaluan, yang ketiga menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga perintahnya tersebut, dipastikan kehormatannya akan terjaga. Nah, di samping ketiga perintah tersebut, Allah juga menegaskan walaupun auratnya sudah ditutup, namun berusaha untuk ditampakkan dengan berbagai cara, termasuk menghentakkan perhiasan yang ada di kakinya agar terdengar suara gemerincing. Itu sama saja dengan membuka aurat. Oleh dari itu, maka
ayat ini memerintahkan untuk bertaubat dari kesalahannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya. Nah, yang ketiga berasal dari hadis Ummu Atiyah yang berbunyi, An Ummi Atiyah qalat amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuhrijahunna fil fitri wal adha al awatikau wal huyyaidu wa dawatil huduri fa amma huyyaidu fayatazilna sholah wa yashadna khaira wa da'watal muslimina. Qultu ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbabun qala litulbisha uhtuha min jilbabiha, rawahul Muslim. Yang artinya, dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Nah, wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, kandungan hadis tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada wanita untuk menghadiri prosesi sholat hari raya Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Nah, walaupun orang yang sedang haid ini, maka hanya cukup mendengarkan khutbahnya saja, tidak boleh sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Terus yang dipingit ini diperbolehkan untuk sholat. Yang ketiga yaitu bila perempuan yang tidak memiliki jilbab, maka harus pinjam kepada orang lain. Terus, hal ini untuk apa? Hal ini karena sangat pentingnya isi khutbah maupun penyampaian dakwah sholat Id tersebut. Nah, dari tadi saya menyinggung tentang apa sih tujuan dari memakai busana sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama yaitu menjaga kehormatannya. Terus yang kedua, terhindar dari kemungkinan yang dapat mendatangkan kemudaratan atau bahaya. Nah, seperti itu tujuan dari memakai busana syariat Islam. Terus selanjutnya yaitu perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengalaman berbusana sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama yaitu sopan santun dan ramah tamah. Nah, sopan santun ini sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Terus ramah tamah ini sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua yaitu jujur dan amanah. Nah, jujur dan amanah ini orang yang jujur dan amanah, maka hidupnya akan diliputi oleh kebahagiaan. Nah, maka dari itu, seorang muslimin dianjurkan untuk jujur dan amanah. Yang ketiga yaitu gemar ibadah. Nah, orang yang beriman, dia itu akan senang hati melakukan tanpa ada rasa terpaksa. Terus yang keempat yaitu gemar tolong menolong. Nah, orang Islam ini, orang yang gemar menolong, niscaya pertolongan pasti akan datang kepadanya, walaupun bukan berasal dari orang yang kamu tolong tersebut. Terus yang terakhir yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf ini yaitu mengajak kepada kebaikan dan menghindari atau mencegah suatu kemaksiatan atau keburukan. Nah,
Sekian dari saya penjelasan materi tersebut. Mengenakan busana yang sesuai dengan syariat Islam itu dapat bertujuan agar manusia itu terjaga kehormatannya. Ajaran Islam tidak bermaksud untuk membatasi atau mempersulit gerak dan langkah umatnya. Akan tetapi, dengan aturan dan syariat tersebut, manusia akan terhindar dari berbagai kemungkinan yang akan mendatangkan bencana dan kemudorotan bagi dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, ada sopan santun dan ramah tamah. Sopan santun dan ramah tamah merupakan ciri mendasar orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena hal ini merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan dan manutan. Rasulullah SAW adalah orang yang santun dan lemah lembut perkataannya, serta ramah tamah perilakunya. Hal itu ditujukan oleh Rasulullah SAW bukan saja kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, akan tetapi kepada orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhinya sekalipun. Yang kedua, ada sifat jujur dan amanah. Jujur dan amanah adalah sifat orang-orang yang beriman dan soleh. Tidak akan keluar perkataan dusta dan perilaku khianat jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membiasakan diri dengan hidup jujur dan amanah, maka hidupnya akan diliputi dengan kebahagiaan. Betapa tidak banyak orang yang hidupnya gelisah dan menderita karena hidupnya penuh dengan dusta. Dan dusta itu adalah seburuk-buruk perkataan. Yang ketiga adalah sifat gemar beribadah. Beribadah adalah kebutuhan rohani bagi manusia sebagaimana olahraga, makan, minum, dan istirahat sebagai kebutuhan jasmaninya. Karena ibadah merupakan kebutuhan, maka tidak ada alasan bagi orang yang beriman untuk melalaikan atau meninggalkannya. Orang yang beriman akan dengan senang hati melakukannya tanpa ada rasa keterpaksaan sedikit pun dalam melakukannya. Yang keempat, ada sifat gemar menolong sesama. Menolong orang lain pada hakikatnya adalah menolong diri sendiri. Bagi orang yang beriman, menolong dengan niat ikhlas karena Allah SWT semata-mata akan mendatangkan rahmat dan karunia yang tiada tara. Berapa banyak orang yang gemar membantu orang lain hidupnya mulia dan terhormat. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang kikir dan enggan membantu orang lain, dapat dipastikan ia akan mengalami kesulitan hidup di dunia ini. Untuk itu, tolonglah orang lain, niscaya pertolongan akan datang kepadamu meskipun bukan berasal dari orang yang kamu tolong. Yang kelima, menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maksud amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah mengajak dan menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain untuk melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. Hal ini dapat dilakukan dengan efektif jika ia telah memberikan contoh yang baik bagi orang lain yang diserunya. Jadi dia tidak hanya menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, namun juga mencontohkan. Tugas mulia tadi, amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu haruslah dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Ajaklah orang lain untuk berbuat kebaikan dan cegahlah ia dari kemungkaran, agar hidup kita selamat di dunia maupun di akhirat. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.